Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul 'azim. Hadratal kurama wal a'izza, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Bapak Rais PCINU Taiwan beserta jajarannya, Ketua Tangfidiyah PCINU Taiwan beserta jajarannya, Ketua LBNU PCINU Taiwan beserta jajarannya, Ketua Laisnu Taiwan beserta jajarannya, dan yang kami hormati seluruh Banom dan lembaga-lembaga PCINU di seluruh Taiwan, dari cabang sampai ranting-rantingnya. Dan yang kami hormati Ibu Presiden Komit, yaitu Ibu Siti Indasah beserta jajarannya, pembimbing Majelis Taklim Iwamid, yaitu Abah Misbahus Sudur. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Iwamid on Air, Ibu Isna Hidayati, dan juga wakilnya Ibu Witi Ari beserta jajarannya. Dan yang tak lupa kepada seluruh jamaah yang hadir di aula lain Majelis Taklim Iwamid on Air rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan banyak sekali kesempatan, wabil khusus yaitu nikmatul iman wal Islam. Jadi sebesar-besarnya nikmat yaitu nikmatul iman wal Islam. Karena tanpa iman, seseorang tanpa iman itu tidak akan bisa masuk surga. Marilah kita syukuri bersama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar min ahli syakirin, amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa'afiyatil badani wa shifaa nuril absari ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga dengan sholawat tadi kita tambah mahabbah kepada Rasulullah, kita diakui umatnya Rasulullah, dan kelak kita mendapatkan syafaatul udma, yaitu syafaah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Sebelum menjelaskan mengenai keutamaan Al-Quran, saya akan membahas sedikit mengenai sholawat. Jadi
Sholawat itu merupakan salah satu amal yang mudah diamalkan. Karena apa? Karena sholawat itu walaupun pamer pun tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan amal-amal yang lain itu melalui proses yang panjang. Kita mau bersedekah bisa diterima kalau kita ikhlas, kalau kita gini. Kita mau sholat bisa diterima kalau kita ini. Banyak sekali persyaratannya. Kalau sholawat itu luar biasa. Dan sholawat itu merupakan salah satu kunci diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis dijelaskan bahwasanya lau anna abdan jaa yaumal qiyamah bihasanati ahli dunya walam takun fiha as-salatu alayya ruddats alaihi walam tuqbal. Jadi jikalau ada hamba Allah, dia datang pada hari kiamat, pada hari hisab, dia membawa kebaikannya seluruh ahli dunia. Jadi orang sedunia, kebaikannya itu dibawa dia pada hari kiamat nanti. Akan tetapi di dalamnya itu tidak ada amalan sholawatnya. Walaupun mengamalnya banyak sekali, tetapi tidak ada amalan sholawatnya. Maka gimana? Ruddats alaihi, amalan tersebut akan ditolak. Walam tuqbal, dan tidak akan diterima. Maka dari itu, marilah kita untuk selalu memperbanyak sholawat, apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan dilipat gandakan amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu amalan yang paling mudah ya untuk para pekerja yang sibuk ya, yang kemungkinan kerjanya itu hampir bisa dikatakan 24 jam ya. Salah satu yang bisa menemani kita, amalan yang paling mudah yaitu ya sholawat. Kita masak bisa sambil sholawat, kita menuntun akong semisal bisa sambil sholawat dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan bahwasanya manasya as-sholata alayya, barang siapa kok lupa bersolawat kepadaku, fakot akhto'a thoriqal jannah, maka seakan-akan dia itu salah jalur menuju surga. Jadi jalannya keliru, jalannya itu tersesat. Nah, kalau dia sampai lupa membaca sholawat. Maka dari itu, kalau kita mau aktivitas apapun, kalau kita mau acara apapun, jangan sampai tidak ada sholawatnya. Karena apa? Karena bisa dikatakan keberkahannya kurang. Nah, gitu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam Qami Tuqyan itu dijelaskan bahwasanya hubbullah, mengenai cinta Allah, yaitu qala Sahlun, yaitu Imam Sahal, Kiai Sahal berkata bahwasanya alamatu hubbillahi hubbul Quran. Jadi salah satu tanda orang cinta kepada Allah, yaitu salah satu tandanya adalah dia cinta kepada Al-Quran. Dan bagaimana orang itu bisa dikatakan cinta Al-Quran? Ya banyak sekali. Semisal kita dengan sering membaca Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita cinta kepada orang yang pandai membaca Al-Quran, kita memondokkan anak kita untuk belajar Al-Quran, kita didik anak cucu kita untuk belajar Al-Quran. Itu merupakan salah satu tanda-tanda dia cinta Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri mempunyai fadilah-fadilah yang sangat luar biasa.
Dikatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qol Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena apa? Karena kalau orang itu membaca Al-Qur'an, nanti ketika dia qiyamul qiyamah, di yaumul hisab, Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di bulan Ramadan ini Bu, amalan-amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad adzalakum syahrun azim, telah datang kepadamu bulan yang agung. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, yang mana di dalam bulan tersebut itu ada malam yang mana malam tersebut itu lebih utama daripada 1000 bulan. Banyak ulama berpendapat bahwasanya malam Lailatul Khair min Alfi Syahr yaitu jatuhnya yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka barang siapa dia beribadah, dia qiyamul lail, dia membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Banyak sekali macam-macam ibadah. Pada malam tersebut, maka dia mendapatkan keutamaan, yaitu lebih utama, pahalanya yaitu lebih utama daripada 1000 bulan. Masya Allah, subhanallah. Allah. Sampai kita sia-siakan, Bu. Allah. Ya Allah siyamahu faridatan. Allah di dalam bulan Ramadan itu Allah menjadikan puasa itu sebagai kewajiban bagi seorang muslim. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang muslim tidak berpuasa. Semakin berat tantangannya, semakin banyak pahalanya. Jadi kemungkinan semisal kalau dilihat-lihat puasanya orang bekerja sama puasanya orang nganggur, ya bisa jadi pahalanya banyak puasanya orang yang bekerja. Karena apa? Al-ajru biqadri ta'ab. Jadi pahala itu melihat susah payahnya. Semakin berat ia lakukan, maka pahalanya semakin baik. Jadi kita tidak usah iri. Kita harus menerima posisi kita. Itu semua bitakdirillah. Jadi kita bisa panjenengan semua itu bekerja di Taiwan, semuanya itu kehendak Allah. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Maka kita harus syukuri bersama. Kemudian waqiyamal lailihi tatawuan, dan Allah di dalam bulan Ramadan tersebut Allah menjadikan malamnya yaitu sebagai ibadah sunnah. Jadi makanya di bulan Ramadan itu sangat bersemangat sekali di Indonesia, di Taiwan, apalagi di mana-mana. Dia banyak sekali yang melakukan tadarus Al-Quran di malam hari dan lain sebagainya. Karena di malam Ramadan tersebut Allah menjadikan ibadah itu menjadi ibadah sunnah. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Ini Bu. Ini perlu dicatat ini. Barang siapa melakukan kebaikan, melakukan ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan. Contoh, kita melakukan sholat sunnah duha. Kita melakukan sholat sunnah qobliyah, asar, dan lain sebagainya itu.
maka pahalanya itu seperti kita melakukan kewajiban di selain bulan Ramadan. Jadi kalau kita melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, itu seperti kita melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan. Subhanallah. Terus bagaimana kalau kita melakukan ibadah wajib, melakukan kewajiban di bulan Ramadan? Waman adda fihi faridatan, dan barang siapa melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Dia seperti melakukan ibadah wajib 70 kali di selain bulan Ramadan. Jadi ketika kita menjalankan sholat maghrib di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti kita menjalankan sholat maghrib 70 kali di bulan selain Ramadan. Makanya itu puasa itu bulan dilipat gandakannya amal, bulannya panen pahala. Jadi kalau ada orang panen, itu yang paling bagus itu bersantai-santai atau bersemangat sih Bu. Semangat panen. Kan? Ya, harus semangat panen. Masa wayah panen kok tinggal nonton, semangat panen pari. Tinggal santai-santai, ya nggak dapat apa-apa lah. Ya, wayah panen ya harus semangat, ngomong panen. Dan bulan Ramadan ini merupakan lembaran baru. Jadi 1 tahun itu di bulan Sya'ban itu amal kita dilaporkan ke atas. Dan bulan Ramadan itu merupakan awal dari kita membuka lembaran baru. Maka harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting kita harus bertambah baik. Kita harus memperbaiki diri kita sebaik mungkin. Jadi kalau ada orang salah ya nggak apa-apa. Namanya manusia, tempatnya salah. Yang penting apa? Oh, ketika salah dia tahu bagaimana yang harus dilakukan. Jadi ketika kita salah ya kita mohon maaf, kita minta ampun dan terus memperbaiki diri kita. Jadi jangan pesimis kita. Rahmat Allah itu sangat jembar sekali, sangat luas sekali. Di dunia ini hanya satu rahmat Allah saja. Jadi Allah menurunkan, jadi rahmat Allah itu jumlahnya ada 100, yang satu itu diturunkan di dunia. Jadi satu rahmat Allah itu bisa menaungi, bisa menghandle semua yang ada di dunia ini. Apalagi nanti di akhirat 99 akan diberikan kepada hamba-hamba Allah. Jadi kalau kita melihat itu, kita harus benar-benar di dunia ini mencari bekal sebanyak-banyaknya. Karena dalam hadis dijelaskan bahwasanya al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Jadi orang yang cerdas, ini cerdas menurut Rasulullah. Kalau cerdas menurut kita kan mungkin versinya beda, pengertiannya beda. Di sekolah bisa dikatakan cerdas kalau dia mendapatkan ranking lah, nilainya bagus. Di kampung, di keluarga bisa dikatakan cerdas dalam segi keuangan kalau dia bisa bekerja dengan bayaran yang banyak. Kalau menurut Rasulullah, al-kaisu, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Dia selalu mengintrospeksi dirinya, menghisap dirinya. Tapi kebanyakan dari manusia, dari kita, apalagi saya, itu malah selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah itu yang perlu kita hindari itu. Kita introspeksi diri kita. Oh ya, saya kok ibadah saya kok kurang semangat, ibadah saya kok masih leha-lehai, saya kok masih banyak dosa dan sebagainya. Nah, kita harus sering introspeksi diri.
Setelah kita mengintrospeksi diri kita, kemudian kita beramal untuk kehidupan nanti di akhirat. Karena dunia itu mazraatul akhirat, yaitu tempat menanamnya akhirat. Jadi panennya nanti di akhirat. Dunia itu hanya untuk menanam. Kalau menanamnya banyak, panennya insya Allah banyak. Kalau tidak menanam sama sekali, puasa tidak puasa, sholat tidak sholat, sama orang tua melawan, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah baca sholawat, itu namanya tidak pernah menanam. Ya jangan berharap kalau nanti di akhirat kita memanen, dapat pahala. Nah, maka dari itu, mumpung masih di bulan Ramadan ini, kita harus perbanyak amal ibadah kita. Di antaranya yaitu membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Setidaknya lah berusaha 1 bulan ini harus 1 khataman setidaknya. Kalau semisal tidak bisa membaca Al-Quran bagaimana? Ya, zaman sekarang itu zaman mudah. Kita dengarkanlah MP3 Al-Quran. Juga pahalanya besar sekali itu. Tapi harus diiringi dengan belajar Al-Quran. Jangan kalau orang tidak bisa terus mandek, meneng, itu tidak mau belajar, jangan. Tetap kita harus belajar. Karena apa? Karena belajar itu tidak ada batasnya. Tholabul ilmi minal mahdi ilalahdi. Dari lahir sampai mati. Itu waktu belajar. Jadi tidak ada bahasa, wah saya sudah lulus SMA, wah tidak belajar Al-Quran, tidak mau mengaji dan sebagainya. Itu persepsi yang sangat keliru, itu perlu dibenahi itu. Jadi belajar itu sampai kita mati. Walaupun dengan on air ini kita ya termasuk ini belajar. Jadi saya sangat salut sekali dengan ibu-ibu PMI di Taiwan ini. Luar biasa. Walaupun kesibukannya dia bekerja, akan tetapi dia tidak tidak patah semangat dalam belajar. Semoga panjenengan semua ini benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Terus kemudian wa alamatu hubbihima. Tanda-tanda orang itu cinta kepada Allah dan Al-Quran itu apa? Kalau di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya tanda-tanda orang itu benar-benar cinta Allah dan Al-Quran, yaitu hubun Nabi, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus bukti cinta Nabi gimana? Di antaranya yang paling mudah yaitu dengan kita memperbanyak baca sholawat. Itu merupakan salah satu bukti cinta kepada Nabi. Karena apa? Karena man ahabba syai'an katsura dzikru. Barang siapa cinta sesuatu, maka dia akan sering menyebutnya. Dia cinta Nabi, maka yang ada di lisannya ya asmanya Nabi Muhammad. Dia cinta Al-Quran, ya berarti dia sering membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, belajar Al-Quran. Nah itu salah satu buktinya. Terus wa alamatu hubbihi, salah satu tandanya orang itu cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu hubbus sunnati, yaitu cinta terhadap sunnahnya Nabi. Membantu orang yang tidak mampu, saling menyapa, kalau bertemu beruluk salam, menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda. Itu merupakan semuanya itu sunnah Nabi. Jadi di dalam bulan Ramadan ini kita tidak hanya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala vertikal saja. Akan tetapi kita juga beribadah secara horizontal, yaitu terhadap sesama manusia. Karena apa? Karena inna min ahabil a'mali ilallahi ta'ala
Jadi sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yaitu idkhalas surur bi qalbil mu'min, yaitu membuat hati orang mukmin itu gembira, senang. Cara membuat orang mukmin itu senang itu bermacam-macam. Model-model banyak sekali caranya. Apalagi terkhusus di bulan Ramadan ini, apabila kita mempunyai rezeki yang lebih, kita memberikan buka puasa terhadap tetangga kita atau teman kita. Itu kan salah satu cara untuk membuat bahagia orang mukmin. Apabila ternyata mendapat rezeki yang banyak, dapat THR yang banyak, punya kerabat, ponaan, kita kasih uang saku, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu amal ibadah yang paling utama, membuat hati orang mukmin itu menjadi gembira. Jadi hanya itu saja, watak dia anhu wa ayyufarrija anhu ghamman, yaitu dia senang menghilangkan kesusahan orang lain. Dalam arti apa? Memberikan solusi ketika temannya ada yang lagi kesusahan, dia datang. Ya, untuk menghibur lah, untuk membantu lah, untuk memberi solusi lah, untuk memberi bantuan lah. Ya, itu merupakan salah satu tanda-tanda itu merupakan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dunia sekarang ini, kita tahulah saudara kita muslim yang ada di Palestina itu sedang merasakan kesusahan sangat payah sekali. Kemungkinan apabila kita mempunyai rezeki yang melimpah, kita bisa ikut-ikut donasi lewat, apalagi sekarang itu lewat Layisnu, bisa lewat badan-badan yang mengurusi bantuan ke Palestina itu banyak sekali. Nah, itu autak dia anhudainan, atau dia membantu ketika temannya itu mempunyai hutang. Dalam arti ya tidak harus melunasi, semisal memberikan pinjaman uang juga termasuk. Syukur-syukur ketika panjenengan semua ada yang hutang diikhlaskan, wah itu luar biasa, itu pahala yang besar sekali itu. Auyut imahu mingju, atau memberikan makan pada orang yang lapar. Ini apalagi momentum bulan Ramadan ini, kita bisa memberikan makan gratis untuk orang-orang yang berpuasa. Wah, pahalanya sangat berlipat-lipat itu. Itu merupakan di antara amal-amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dalam segi horizontalnya, sesama ibadah sesama manusia. Kemudian dilanjut lagi, salah satu tanda kita cinta sunnah, yaitu wa alamatu hubbiha hubbul akhirah, yaitu kita cinta akhirat. Yang hadir di sini ini merupakan orang-orang, tanda-tanda orang yang benar-benar cinta akhirat, karena dia ingin mengaji, belajar Al-Quran, belajar agama. Itu salah satu tanda-tanda cinta akhirat. Karena kalau orang mengaji itu sama halnya dia itu berjalan menuju surga. Mang salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa mengaji, melangkah untuk mengikuti pengajian, untuk mengikuti kajian agama, sama dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Jadi kalau panjenengan semua mengajak teman-teman yang masih belum mengaji, ayo kita ke surga, ayo kita ke surga, bahasa itu nggak apa-apa. Karena orang mengaji itu sama saja melangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa alamatu hubbiha, dan
alamat orang itu cinta akhirat itu apa? Bughdud dunia. Dia terhadap dunia ini hanya tidak terlalu ditancapkan di dalam hati sampai membuat stres, memikirkan dunia, sampai membuat galau, gelisah, tunda, memikirkan dunia. Nah, jangan sampai seperti itu. Wa alamatu bughdiyah ala yakhuda minha irazatan wa bulghatan. Lah ini puncaknya, Bu. Yaitu tanda orang itu tidak suka dunia. Yaitu dia mengambil dunia ini, dia mencari dunia ini, yaitu untuk bekal nanti di akhirat. Nah, jadi panjenengan semua ini kan bekerja semua. Maka dari itu harus diniati dengan baik. Kita niati, saya bekerja untuk menafkahi anak saya, untuk membantu orang tua saya, untuk mendidik anak saya supaya menjadi anak yang soleh solihah. Jadi setiap langkah yang panjenengan lakukan, setiap tenaga yang panjenengan keluarkan itu bernilai ibadah kalau diniati untuk akhirat. Tapi kalau panjenengan semua niatnya kok tidak bagus, misalnya saya kerja biar saya beli mobil, nanti bisa saya pamerkan di kampung saya. Nah, itu kan sudah niat yang nggak baik. Ya, setiap langkah panjenengan, tenaga panjenengan yang keluarkan, ya tidak bernilai ibadah. Jadi niat itu sangat sakral, Bu, ya. Sangat sakral sekali, sangat penting sekali. Al-umur bika maqasidiyah. Jadi setiap sesuatu perkara apapun itu tergantung niatnya. Amal dunia bisa bernilai amal akhirat apabila niatnya akhirat. Contoh saja, apalagi ini mau lebaran, saya mau beli sarung lasem seharga 2 juta untuk saya buat ibadah, untuk saya buat silaturahim. Itu bernilai ibadah. Itu walaupun bentuknya duniawi, amalan duniawi, tapi bernilai ibadah karena niatnya ibadah. Panjenengan makan, diniati saya makan supaya saya kuat dalam puasa, supaya saya kuat bekerja untuk menafkahi anak saya, supaya saya kuat untuk qiyamul lail, supaya kuat untuk membaca Al-Quran. Makannya itu bernilai ibadah, akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis mengatakan bahwasanya an-niyatu itu thuluthul ilmi. Niat itu sepertiga dari ilmu. Jadi ketika seseorang itu bisa memanage niatnya dengan baik, maka seakan-akan dia itu sudah menggapai sepertiga ilmu yang ada di dunia ini. Jadi niat itu menjadi pokok utama. Kalau niatnya keliru, maka akan keliru. Kalau niatnya benar, maka akan benar. Jadi pada momentum ini, marilah ayo kita tata niat kita lagi. Yang asalnya niatnya semisal kurang baik, mari kita perbaiki lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ada hadis lagi tentang keutamaan Al-Quran. Yaitu diriwayatkan dari An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa membaca satu harf dari Al-Quran, satu harf semisal Alhamdu, itu mencakup berapa harf itu? 5 harf. Barang siapa membaca satu harf dari Al-Quran, falahu hasanatun,
maka dia memperoleh satu kebaikan. Satu harf, satu kebaikan. Kalau 5, 5 kebaikan. Kalau 100 harf, 100 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10. Nah, semisal kita baca alhamdulillah, alhamdulillah itu 5 harf. 5 harf berarti dikalikan 10, 50 harf. Jadi kita membaca alhamdulillah, kita sudah mendapatkan 50 kebaikan. Masya Allah. Kemudian la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak membaca alif lam mim itu satu harf. Jadi alif lam mim itu 3 harf. Bal alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Jadi dihitung 3 harf. Jadi kalau kita lihat dalam hadis tersebut bahwasanya orang yang membaca Al-Quran semakin banyak yang ia baca, maka dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Tidak hanya kebaikan di dunia, tapi kebaikan tidak hanya di akhirat saja, tapi di dunia pun dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Terus ada lagi hadis yang mengatakan bahwasanya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati. Barang siapa ada orang itu disibukkan dengan Al-Qur'an, dia sibuk sekali membaca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an, sampai dia lupa untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena saking sibuknya membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, memperdalam Al-Quran. Maka baginya a'taituhu afdolama u'tiyasairin, maka dia akan diberikan oleh Allah, yaitu lebih utama daripada orang yang selalu meminta kepada Allah. Jadi orang yang sibuk dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, memperdalam Al-Quran, itu tidak usah minta pun akan dikasih yang lebih daripada orang lain yang jarang membaca Al-Quran, apalagi tidak mau membaca Al-Quran, tapi selalu meminta kepada Allah. Karena itu fadilah, dia selalu menyibukkan dengan Al-Quran. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam. Jadi keutamaan Al-Quran atas kalam-kalam yang lain, atas kitab-kitab yang lain, itu seperti kafadlillahi ta'ala ala khalqi, seperti keutamanya Allah dengan makhluknya, tidak ada bandingannya. Jadi Al-Quran dibandingkan kitab, ya tidak ada bandingannya. Al-Quran dibandingkan Taurat, tidak ada bandingannya. Al-Quran itu seperti Allah, dan kitab yang lain itu seperti makhluknya Allah. Khalik sama makhluk, jelas tidak ada bandingannya. Nah, maka dari itu, mumpung momentum Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Semoga dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran itu merupakan salah satu bukti bahwasanya kita cinta kepada Allah seperti yang dikatakan kitab tadi, wa alamatu hubbillah hubbul Al-Quran. Karena orang kalau sudah bisa dikatakan cinta karena Allah cinta kepada hambanya, cinta kepada hamba-hambanya itu tergantung hambanya itu. Kalau hambanya cinta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah pun juga cinta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau hambanya tidak cinta Allah, melalaikan, ya hambanya juga dilalaikan, dilulu bahasanya kadang. Hadirin hadirat rahimakumullah,
Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, sedikit, semoga bisa bermanfaat, berkah fitini wa dunya wal akhirah. Nun pangapunten tidak sampaikan lebih banyak lagi karena di tempat saya ini tasyakuran umroh ini. Saya tinggal ke atas ini. Saya tadi dapat jatuh tapi saya demi panjenengan semua saya rela untuk tidak mengikuti acara tersebut. Nah, ini acara sudah selesai. Mohon pangapunten Ibu nggih. Terima kasih Ustaz. Hari ini apa penjelasan ingkang kathah dan mugi-mugi sekedhik estu mugi saged manfaati lan berkahi dumateng kita sedaya. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalil akhirin wa sallim wa radhiya tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan na'im, hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanika. Assalatu wassalamu ya Allah ya Sofi Allah Angisna wa iyyakum sari'an ya izzatillah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tutahhiruna min sayyi'at wa tarfa'una bihi darajat wa tuballighuna min jamil khairatil hayati wa ba'dal mas Allahumma shalli ala أسر ودرك الأحيان متحدة باليسار سيدنا محمد المختار وآلنا الطهور بالأخيار عدد نعم وليه آمين. إذا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بسخط والنار وقبل منا صلاتنا وصيامنا آمين. وجميع يا الله اجعل يا الله أهل القرآن اجعل يا الله محبة القرآن يا الله اجعلنا يا الله من أهل القرآن يا الله آمين 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 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا آمين الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. يا رب العالمين.